Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga ya guys ya, agar gak lesu lah dalam menjalani hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan perjalanan seorang mantan pasukan tentara khusus yang amat sangat berprestasi pada masanya. Namun hal itu berubah ketika kesejahteraannya tak terjamin lagi oleh negara. Sampai untuk membeli obat anaknya yang sedang sakit pun ia tak mampu membelinya, hingga ia harus merampok bandar narkoboy. Akan tetapi rencana itu gagal, malah timbullah masalah baru. Maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan di sebuah markas rahasia sekelompok pasukan pengedar narkoboy dan bandarnya yang tengah sibuk memproduksi narkoboy. Tiba-tiba mereka kedatangan penyusup yang hendak merampok hingga terjadilah baku hantam dan baku tembak yang sengit. Dengan skillnya, perampok itu mampu menghabisi semua orang yang ada di dalam markas hingga berhasil membawa uang rampokan lalu pergi. Namun, ketika hendak pergi, ternyata di luar ia telah ditunggu polisi yang menodongkan senjata. Ia pun hanya pasrah saja. Sesampainya di kantor kepolisian, dengan kecanggihan proyeksi kepolisian, polisi pun akhirnya mengetahui identitas perampok ini yang ternyata bernama Terry Lamont Savage. Kita panggil Terry aja lah guys ya. Ia merupakan mantan pasukan tentara khusus yang telah banyak mengukir prestasi dari beberapa negara atas kerja apiknya, sehingga tak heran jika ia dapat menghabisi semua pasukan bandar narkoba seorang diri. Komisaris polisi setempat yang bernama Harvey pun menginterogasinya terkait aksi perampokan yang ia lakukan. Ia bertanya kenapa Terry merampok bandar narkoba tersebut, padahal jelas ia merupakan abdi negara yang sangat dihargai. Terry pun menjawab bahwa kesejahteraan pun sama sekali tak ia dapatkan oleh negara, hingga ia tak mampu membeli obat anaknya yang sedang sakit, hingga ia terpaksa untuk merampok. Mendengar hal tersebut, Harvey pun menawarkan bantuan kepada Terry agar ia dapat membebaskan Terry dengan syarat bahwa Terry harus mau dimasukkan ke penjara swasta pinggiran pusat kota yang bernama penjara Degnan. Di dalam penjara itu terdapat sipir kotor yang digadang melakukan aksi kotor seperti pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Tugas Terry adalah mengawasi setiap kegiatan yang ada di penjara tersebut untuk sebagai bukti agar Harvey dapat membekuknya. Walaupun sempat tidak mau, akan tetapi demi bertemu sang putri, akhirnya Terry pun ACC kerjasama yang ditawarkan Harvey. Scene beralih, sesampainya di lapas Degnan, kita juga diperlihatkan dengan petugas penjara botak pelontos yang bernama Letnan Kilian yang menginstruksi mereka bahwa ialah yang mengatur seluruh aktivitas di dalam penjara yang harus dilakukan, termasuk ketika mereka hendak berak. Menuju ke sel penempatannya yaitu di pot 7. Ketika menuju pot 7, kita juga diperlihatkan dengan napi-napi yang mengolok-olok tahanan baru termasuk Terry. Di dalam penjaranya, ternyata ia telah diberikan handphone khusus yang diselipkan di buku. Usut punya usut, handphone tersebut telah dipersiapkan Harvey untuk Terry memberikan informasi untuknya terkait kegiatan-kegiatan kotor di penjara. Keesokan harinya, Terry dan pasukan napi lainnya dipaksa untuk bangun untuk berbaris mengantri makanan khusus di kantin Bi Ija. Ketika telah mengambil makanan dan hendak ingin duduk, ia pun telah diintimidasi oleh salah satu napi yang bernama Chris. Namun ia tak tinggal diam, ia malah mengintimidasi kembali. Ketika di luar, ia dihampiri salah satu orang dan kemudian berkata, semoga Terry dapat berkelahi. Tak berselang lama, datang lagi segerombolan orang yang merupakan satu geng.
Salah satu pemimpin mereka bernama Priway yang menawarkan perlindungan untuknya dengan syarat ia harus bergabung menjadi salah satu anggota dari mereka. Namun Terry menolak. Scene beralih di tempat pencucian baju Biksu Las. Nampak Priway dihampiri segerombolan orang yang tak terima perilaku Priway yang membangkang sipir, hingga terjadilah baku hantam yang dimenangkan Priway. Scene beralih. Nampak para napi-napi baru termasuk Terry menjadi incaran Chris dan kawan-kawan, hingga terjadilah baku hantam. Ketika baku hantam berlangsung, datanglah Bones yang menolong Terry, hingga pertarungan dimenangkan keduanya. Tak berselang lama, para petugas sipir pun datang melerai mereka semua. Akibat ulahnya, akhirnya Terry dipindahkan ke ruang isolasi. Scene beralih. Esoknya Chris dihukum dengan sentruman oleh kepala sipir penjara yang bernama Warden atas perbuatannya menyerang napi yang lain. Hingga Warden pun meminta maaf atas ulah Chris. Terlibat obrolan kecil antara Warden dan Terry. Warden pun memberitahu tentang penjara swasta ini yang dikelola perusahaan, kemudian di penjara ini sangatlah bosan. Jadi ia mengatasi kebosanan tersebut dengan menciptakan The Dungeon atau disebut penjara bawah tanah. Warden yang telah mengetahui riwayat prestasi-prestasi apik Terry di pasukan tentara khusus lalu menawarkannya untuk ikut permainan di dungeon. Kalian pasti penasaran dengan permainan apa yang ada di dungeon. Ia pun menyuruh Terry mempersiapkan diri dan bertemu dengan rekan satu selnya yang baru. Lalu menyuruh Gina memberikan pakaian khusus untuk Terry yang telah dipersiapkan untuk ke dungeon nantinya. Terry yang hendak ingin tahu permainan busuk di penjara pun mengikuti saja instruksi dari Warden. Sesampainya di sel nomor 234, ternyata Terry bertemu Bones yang merupakan teman barunya yang di sel, yang tadi telah menolongnya, yang nantinya akan menjadi mentor untuk memberikan bekal persiapan Terry menuju The Dungeon. Tak lupa Terry langsung menginfokan kepada Harvey bahwa Warden mengelola dungeon. Esoknya Bones mengajak Terry ke tempat gym untuk latihan, yang dimana Terry telah mengetahui maksud dari Warden. Bones pun memberitahu Terry jika ia mau membantu membimbing Terry karena ia teringat salah satu pria yang ia temui dulu. Meskipun sempat tak terima, akhirnya Terry luluh dan mau berlatih. Beberapa geng di dalam penjara dikenalkan langsung oleh Bones kepada Terry. Akan tetapi, kita lebih difokuskan kepada salah satu geng Black Mafia yang mempunyai ketua bernama Priway yang sempat menawarkan perlindungan kepada Terry. Bones menyebut Priway jagoannya yang telah ia ajari. Hari H menuju dungeon pun tiba. Terry telah memakai kostum khusus yang diberikan agar selalu safety. Di saat yang bersamaan, Warden juga tak sabar menuju dungeon. Saat sampai di dungeon, betapa terkejutnya kita saat mengetahui bahwa dungeon merupakan area pertarungan bebas yang dilaksanakan Warden 1 minggu sekali sebagai hiburan dan ladang uang, seperti menjual tiket tontonan kepada napi-napi di sel lain yang menyaksikan. Mereka semua di dungeon diadu layaknya seekor binatang yang harus patuh pada tuannya. Melihat hal itu, Terry langsung merekam TKP untuk diberikan lagi kepada Harvey. Kita juga diperlihatkan baku hantam Priway melawan 2 orang sekaligus sampai 2 orang itu KO. Kini tiba saatnya Terry yang dipanggil untuk melakukan pertarungan selanjutnya, yang mana ia harus menghadapi jagoan dari geng Mexican Mob yang bernama El Vampiro, nama yang sangat sesuai dengan taring gigi seperti vampir. Baku hantam pun dimulai. Ketika pertarungan, nampak Terry tertekan, hingga Bones pun terus menyemangatinya. Karena mengikuti arahan Bones, akhirnya Terry pun memenangkannya. Scene beralih.
Setelah pertarungan, nampak Priwe bertemu Warden menanyakan kenapa Bones sekarang malah melatih Terry. Warden menjawab jika Bones mempunyai alasan lain. Tak hanya itu, Priwe juga menagih janji Warden untuk membebaskannya dari penjara yang sampai sekarang belum ia tepatkan. Jika masih tidak dilakukan, ia mengancam akan membuat kekacauan di penjara. Usut punya usut, Warden mempunyai maksud lain dengan memanfaatkan Priwe sebagai top dognya di dungeon, yang mudah kita definisikan sebagai jagoan terbaik di dungeon yang selalu diadu dengan top dog dari penjara lain sebagai bahan taruhan antara Warden dengan sipir kotor yang lain. Otak bisnis yang sangatlah di luar nalar ya guys ya yang dilakukan oleh Warden ini. Scene beralih. Nampak esoknya Terry ditemui pengacara veteran negara dengan layanan gratis yang bernama Janet. Ia ditugaskan untuk membantu Terry terbebas dari penjara. Ia juga tahu siapa Terry dan apa motif Terry merampok yang tak lain tak bukan karena terpaksa untuk membeli obat putrinya yang sedang sakit. Selain itu, ia juga sudah tahu kebobrokan yang ada di penjara. Namun singkatnya, pertolongannya pun ditolak oleh Terry. Scene beralih. Kembali Terry latihan dan giat bersama Bones untuk menghadapi petarung dari geng Dragon Nation yang bernama Z. Hari H pun tiba, nampak Warden telah berada di singgasananya dan memulai jalannya baku hantam Terry dan Z. Tak butuh waktu lama, dengan sekali bogoman menggunakan cheat GTA, Z pun keok. Esoknya para napi pun menatap Terry dengan sinis, seolah ancaman baru bagi mereka. Dan benar saja, dua anak buah dari Priwe menyerang Terry dan berniat akan membunuhnya. Gina datang untuk melerai akan tetapi ia malah tertusuk oleh salah satu anak buah Priwe. Scene beralih, nampak Warden berterima kasih kepada Terry karena aksi apik yang cepatnya dalam menolong Gina hingga ia tak jadi meninggoy. Karena kesal dan menganggap bahwa otak dari penyerangan tadi adalah Priwe, akhirnya Terry menyuruh Warden untuk menyiapkan pertandingan di dungeon antara ia dan Priwe. Scene beralih, nampak Priwe memarahi salah satu anak buahnya karena ia sama sekali tak menyuruh untuk menyerang Terry. Alhasil Priwe pun dipanggil Warden. Lalu dua anak buahnya dieksekusi sampai meninggoy karena melanggar peraturan. Dan Warden mengancam Priwe untuk menghadapi Terry di dungeon jika ingin bebas dari penjara. Scene beralih, latihan keras pun dilaksanakan Terry dengan tetap dibimbing oleh Bones untuk mempersiapkan diri melawan Priwe. Scene beralih, hari H pun tiba, nampak para napi dan Warden telah di sana. Sekedar informasi, jika pemenang dalam pertandingan ini akan dinobatkan menjadi top dog barunya dungeon. Baku hantam pun dimulai dengan sangat sengit di ronde 1. Masuk lagi baku hantam di ronde 2. Akhirnya, Terry berhasil memenangkan pertandingan dan dianggap top dog barunya dungeon. Scene beralih di ruang makan para napi. Karena menjadi jagoannya dungeon yang baru, kehidupan di dalam penjaranya pun berubah drastis. Sehingga kini, ia dan Bones sangat dihormati oleh napi-napi lain dan diberi sedikit makanan-makanan jatah para napi. Tak hanya itu saja, ia dipanggil ke ruangan Warden. Warden pun menyampaikan kekagumannya kepada Terry yang merupakan top dog baru andalannya. Selain itu karena video baku hantam Terry laku keras sehingga menguntungkan baginya. Maka dari itu ia menawarkan kepada Terry untuk mengambil alih mengelola para napi. Dan Warden menunjukkan bisnis narkoba yang ada di penjara. Di sini terungkap lagi kekotoran dari Warden. Terry pun mengambil sampel narkoba itu dengan niat untuk diberikan kepada Harpy.
Selain itu, Warden pun juga menunjukkan dua anggota Priwe yang telah ia bunuh sebagai bukti loyalitas dalam melindungi Terry. Namun tetap saja Terry menolak dan ia hanya ingin keluar dari penjara untuk menemui putrinya. Scene beralih di ruangan Warden. Betapa terkejutnya kita, ternyata Harvey sudah ada di ruangan Warden. Sekedar informasi, ternyata Terry telah dijebak dalam permainan Warden dan Harvey yang ternyata merupakan satu sekutu kepolisian kotor. Ia memanfaatkan tenaga dari seorang Terry yang merupakan mantan pasukan khusus yang tentunya tak diragukan lagi kualitasnya. Mereka memanfaatkan Terry sebagai ladang bisnis, salah satunya akan mengadu Terry dengan top dog dari penjara lain. Namun tetap saja Terry menolak. Tak kehabisan akal, akhirnya mereka telah menyandra Bones selalu menyiksanya dengan sentruman. Hingga mau tidak mau, Terry pun mengiyakan permintaan mereka. Tak kehabisan akal juga, akhirnya Terry, Bones, dan para napi lainnya sepakat nantinya akan melakukan perlawanan terhadap polisi-polisi kotor ini dan mengumpulkan bukti-bukti konkret lalu memberikannya kepada Janet yang sempat menawarkan perlindungan hukum yang pernah ditolak oleh Terry. Scene beralih, kepala sipir dan top dog dari penjara lain pun tiba di penjara Degnan. Mereka pun OTW ke dungeon. Singkatnya baku hantam pun dimulai. Terry yang sempat tertekan akhirnya memenangkan baku hantam. Setelah baku hantam, perlawanan dari para napi pun dilakukan dan diiringi dengan datangnya pasukan khusus yang telah siap membantai para petugas sipir kotor. Warden yang menyadari hal itu lalu kabur, namun dikejar oleh Terry yang kemudian Warden melepaskan tembakan ke tubuh Terry yang telah memakai kostum anti peluru. Terry yang di posisi tertekan dibantu Bones. Akan tetapi, hampir saja Bones tertembak. Namun beruntungnya, pasukan khusus tiba waktu yang tepat dan membungkuk Warden dan berhasil mengamankan kekacauan di penjara. Scene beralih, nampak Janet memberitahu bahwa pasukan khusus itu datang karena laporan dari Janet. Tak hanya itu, pemerintah setempat pun memberikan pengampunan penuh kepada Terry, yaitu kebebasan karena jasanya mengungkap kebusukan beberapa sipir penjara dan melibatkan komisaris kepolisian. Tak hanya itu saja, pemerintah juga akan membiayai pengobatan putri Terry sampai sembuh total. Scene beralih, sebelum keluar penjara, Terry pun menemui Bones. Keduanya saling mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang telah didapatkan satu sama lain. Hingga ketika keluar, para napi menyoraki seolah respect dengan apa yang Terry lakukan. Akhirnya Terry bertemu lagi dengan putrinya yang telah sembuh dari penyakitnya. Penutupan film kita diperlihatkan Warden yang tak terima dengan realita jika dirinya sekarang yang malah dipenjara. Di saat yang bersamaan juga, ternyata Terry telah mengutus Janet untuk membantu membebaskan Bones dan Priwe dari penjara. Dan film pun selesai. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.